Di situ akan ada banyak orang yang memakai namaku. Orang ya, orang. Kita pahami orang Jadi ini. Paulus bukan orang. Akan dengar baik-baik. Di situ kan akan ada banyak orang yang datang memakai namaku. Oke, kita baca lagi. Bukan banyak orang yang datang mengaku aku adalah Tuhan, aku adalah Mesias atau Yesus. Pahami dulu bahasa Indonesianya. Seperti itu kayaknya Mbak Nora. Makanya saya minta ditampilkan biar kita belajar bahasa Indonesia yang benar. Bang, Karena makanya di kalau diskusi, dalam bahasa Bang, Indonesia sabar dulu, Bang. tanda baca itu enggak, Sabar dulu, tanda Bang. baca itu Gantian, bukan Bang. dengar. Makanya Mbak Nora dengar dulu, jangan langsung menafsir. Kamu nggak ada kitab, nggak ada perangkat. Kamu suruh saya yang menunjukkan data terus, sementara kamu nggak mau baca dari datamu. Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Eos, Theo lagi minum obat. Iya, Bu. Ibu Nora Aritonang. Jadi masih Iya. mabuk nampaknya Bang Teos nih, masih mabuk. Ya, Ibu Nora Aritonang. ya. Bang Teos, Ya, Ibu Nora Aritonang. Bang Teos jaringannya tidak bagus, bisa dikondisikan. Barakallah, Bang legendaris. Bisa dikondisikan dulu jaringannya. Ada dengar gak suara? Saya dengar Kakak Pung suara tapi Kakak Pung jaringan tidak bagus. Oh. Kodong Udah daripada saya darah tinggi Bang Handi. Saya lagi puasa Bang Handi. Ini Oh ya, yang kita- naik. Kenapa ada mau disampaikan? Ini madu Teos. Oh, silakan. Oh, Ya, tunggu dulu, saya bersihkan dulu ya. Saya Ya, kecilkan guys. dulu diri saya. Ini ada madu, namanya madu Teos. Madu Teos. Ini lebih besar. Teosnya jadi botol. Madu Teos, ya silakan. Ya, ini kita sambil jualan madu guys. Bagi yang mau beli silakan. Link pembelian sudah ada di profil saya. Profil yang ini ya, Jeffrens ya. Different. Ini untuk jualan Apa sebenarnya. khasiat minum madu itu? Apakah kita jadi Teos Enggak. atau jadi? Oh, jadi Jadi kita bisa membedakan mana Teos, mana manusia. Ya, ini yang paling penting. Dan yang paling penting lagi orangnya bisa sadar seperti Kak Nora gitu ya. Karena Nora itu dulu sebelum minum madu ini ya dia masih error, masih nggak bisa membedakan. Sampai dulu dia tuh Luga aja dianggap ganteng. Ya dulu Luga tuh dianggap ganteng sama dia. Tapi berkat dia minum ini sekarang udah sadar dia. Alhamdulillah.
Nggak kayak gitu juga kali lu enggak. Sebelum saya minum madu itu, memang Sejujur saya kalau sejujur kalau pakai kacamata hitam, tinggal dikasih tongkat. Enggak, dikasih nih, kasih minyak kayu putih nih biar gua kusuk. jadi gini, Aku pangling lihat Bang Jul kok jadi ganteng banget ya ketengahnya. Namanya Anjay, Jack. emang ganteng gua. Masya Allah. dia nggak bisa dibilang ganteng Bang Dio. Kalau dia dibilang ganteng, itu maskernya jadi lari ke apa? Kacamata ke atas. Jadi berapa harga madunya Abang Teos? Ya 40-an ribu aja. Jadi tergantung ya, kita banyak ya, ada madu hutan Aceh. Ada madu stamina. Dan Oh, masih stamina banyak ini untuk apa? Untuk laki-laki saja? perempuan, kalau untuk perempuan juga bagus sih karena dia kan auto untuk ini ya, ningkatin imunitas. Oh, Ya, bagi yang mau beli bermacam. madu, Ada madu pahit? ya, Ada madu kalau- pahit? Ini pahit, sangat pahit. Oh, itu madu untuk staminanya pahit. Iya, ini madu untuk stamina pahit. Ya, bagi teman-teman kalau mau stamina seperti kuda yang ada di Bible itu ya, jakarnya seperti kuda, minum ini. Jadi ini sebenarnya sudah ditemukan dari zaman dulu nih teman-teman. Jadi madu pahit itu saya sarankan bagi yang letih, lemah, lesu, lunglai, loyo, silakan madu itu Nah, baik. jadi Tapi dulu kalau kalau- yang sudah bugar, jangan memesan madu pahit ya, apalagi yang kehidupannya sudah pahit. Betul. Saya sarankan yang kehidupannya sudah pahit, ayo pesan madu Teos. Karena Ya, dengan ya. minum madu Teos, kamu akan terbuka pikiranmu layaknya seperti Teos. Jadi bagi teman-teman kalau yang suka manis, saya sarankan ini madu hutan Aceh ya. Ini kesukaan saya. Dan yang mau beli silakan Madu dicek Aceh? profil saya. Ya, ini madu hutan Aceh Oh, dari Aceh. dari Aceh. Oh, Jadi silakan di profil saya tinggal dibuka, udah ada link pembelian ya kan di Berapa mili di katanya? TikTok Shop. Ini kalau dimili kan 360. 360 mili, hampir setengah kilo. Enggak, Kasih kalau beratnya setengah kilo, kalau beratnya setengah kilo. Bukan Kalau dengan berat itu. setengah kilo, kalau liternya 360. Kirim ke Malaysia bisa nggak? Banyak yang beli Hongkong, Singapura malah. Ya, untuk ke luar negeri sudah bisa pengirimannya. Ongkos kirimnya dibayar, dia sistem COD atau gimana? Oh, kita nggak bisa COD ya, karena kemarin kita pernah buka COD, terus kita kena bom, ya banyak yang kembalikan, karena mungkin oten ya, banyak yang kembalikan, jadi kita nggak mau aktifkan COD. Dan kita udah taruh link untuk Tokopedia maupun Shopee. Oke, jadi link sudah ada di aplikasi orange dengan aplikasi hijau. Iya, di profil saya tinggal dibuka aja. Nah, untuk pengirimannya tidak bisa COD, ongkos kirimnya ditanggung pembeli. Harga Oke, madunya bukan pemenang ya. harga madunya 40.000. Membeli 20 botol madu, insya Allah akan gratis senyuman dari si penjual. Nora. Wah, bukan Nora ya. Jadi mungkin Rick, ini aku testimoni sendiri ya. Karena mungkin belum ada orangnya. Jadi Koras Bunda itu dulu Nora mau lemah madu nggak? Ih, Bang Jimmy mau belikan saya madu atau saya tidak mau dimadu? Saya tidak mau dimadu, tapi kalau ada yang membelikan saya madu, alhamdulillah. Bunda Nora mau madu, Bang Jimmy saya mau. Oke, oi, ini mana otennya, oi? Kita mending diskusi aja karena nanti Oke, ngamuk-ngamuk. diskusikan lagi ya. Nanti. Oke. Diskusi WI ya. Intinya saya tidak mau dimadu, tapi kalau mau minum madu saya mau. Ayo moderator, Ada. bantu dong. Ini sudah yang nih. Ada kacamata lain lagi. Tarang. Berah madu Aceh. Saya boleh nggak kalau minum madu Aceh langsung saya terbang ke Aceh gitu loh. Halo Teos, buka Mbak Nora banyak cakap, nggak apa-apa lah. Kita kan promosikan saudara kita punya jualan. Apa? Serius lah Jul? Tuh, ini. Jul. Halo Oh, Teos. sekarang ada peraturan baru YouTube, nggak boleh lagi nggak open cam. Mau nggak mau harus open cam. Jadi kayak gini. Astagfirullahaladzim. Teos. Halo Teos. Iya, Ini Bu. Bang Zul mengamuk. Iya, iya, Ini.
Dengar Buka saya dulu. tadi. Dengar Buka saya dulu, tadi. buka dulu wajahnya, buka dulu Ini wajahnya. suara saya ini. Suaramu ada, cuman delay Teos. Paham nggak? Kok kalian sengaja tidak dengar itu nah? Kan bicara bagus-bagus kan, cobalah. Bicara Pakai headset bagus, mungkin. Teos. Kau punya jaringan tidak bagus, kakak. Kakak sonde tahu toh? Coba manjat pohon dulu, Teo. Dengan saya bagus. Itu Cuma ibu belakang. yang sengaja tidak Belakang dengar. itu ada pohon itu, kakak. Coba dipanjat dulu, mungkin lebih bagus. Itu pohon pisang kalau kakak Teos manjat bisa jatuh. Kakak Teos lupung jaringan tidak bagus kakak. Itu makanya saya turunkan, perbaiki dulu lupung jaringan biar kita bisa diskusi. Kalau untuk sekarang bagus tidak untuk sekarang? Ya bagus kakak, tidak apa-apa bagus. Saya sapa dulu ini si Koye. Halo Koye. Koye. Ya, bagaimana kakak Teos? Kayaknya tidak sampai kalau pembahasan kita siapa nabi atau rasul palsu itu. Ini kakak Teos masih rajin baca Bible kah? Kakak Teos ini Protestan atau Katolik? Nggak tahu. Protestan. Kalau Protestan. abang ini apa? Oh enggak, saya ini kemarin dengar dari Romo Cafe. Dia bilang orang Protestan inilah antikristus yang dinubuatkan oleh Yesus. Itu gimana itu? Romo Cafe yang ngomong. Romo mana? Romo Cafe. Coba di search saja di internet, Romo Cafe versus Pendeta Mel Atok. Nah, jadi kemarin waktu dia debat sama Mel Atok, mereka bahas itu tentang nubuatan nabi palsu. Ya, jadi memang Protestan ini dikatakan sebagai penyesat yang akan disingkirkan Yesus nanti. Ini kakak Teos ini Orang-orang penyesat itu seperti apa orang-orang penyesat? Orang-orang penyesat itu yang bernubuat nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, memanggil Yesus Tuhan. Gimana? Itu disebut orang-orang penyesat. dia Iya, itu disebut penyesat. dia adalah antikristus yang mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia, dia adalah si penyesat dan antikristus. Ya, kan di Matius 7:21 coba dibacakan Bang Teos. Lalu apa? Orang-orang tidak punya agama itu orang-orang apa? Loh, Bang, nggak ada orang nggak punya agama. Siapa tak punya agama? Di sini orang beragama semua ini. Ini diskusi lintas iman, Bang. Bukan tempat room nggak ada agama. Yang ngomong Protestan itu penyesat bukan saya, Bang. Romo itu dari Katolik. Kalau mau komplain ke sebelah, Bang. Kok bisa disebut penyesat ini? Ya, penyesat lah. Kan di Matius 7:21 disebut. Yesus Iya. bukan sebagai manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Iya. Yang berseru kepadanya adalah Tuhan, Tuhan, gitu kan? Nah, itu Dia adalah si akan pembuat kejahatan. Katanya di mana? di Matius 7:21. Kan udah dibilang tadi Matius 7:21 sampai 23. Ada Bible di situ, Bang Teos. Ya coba tunjukkan ayatnya Oke. di mana. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, melainkan dia melakukan pekerjaanku. Terus ini tunggu ya, aku bacain dulu. Buka Bible dulu. Aduh, susah nih matanya ini. Terus baca itu jangan setengah-setengah sampai habis itu ayatnya itu. Ya, supaya lebih jelas mungkin Bang Teos saja yang baca. Nanti dibilang kita menyesatkan pula. Ya coba ditunjukkan baru saya baca. Soalnya saya tidak Oh, nggak punya Bible? ada begitu di sini saya di luar kan. Oke. Ini kita bacain dulu ya. Aduh, cuman nih? Cuman cara bacanya nih? Ini ya.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Yesus berkata, yang masuk surga itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa itu adalah menyembah hanya kepada Bapa itu. Jangan menyembah kepada yang lain. Apalagi membuat berhala-berhala. Itu perintah Bapa gitu kan. Terus perintah Bapa juga jangan makan babi. Kalian makan babi. Ya, kalian makan babi. Gitu. Iya, kami makan babi karena babi itu ciptaan. Iya, tapi Bapak bilang jangan makan babi. Dan Tuhan. Bilang jangan makan babi. Yesus bilang Percaya ikut tidak kata babi Bapak. itu ciptaan Tuhan atau Lah, percaya babi itu Kalau- ciptaan Tuhan atau tidak? oke, Nora itu ciptaan Tuhan. Makan Nora. Bang Teos, itu Nora ciptaan Tuhan itu. Coba dimakan dulu. Ya, kalau manusia saya tidak makan, kalau babi saya makan karena dia ciptaan. Oh, Nora bukan manusia. Coba dimakan dulu. Bukan manusia dia. Katanya yang dimakan kah apa orangnya? Gini aja dulu deh. Teos, waktu kamu kecil, kamu cita-citanya jadi apa sih? Hoi. Kamu dulu waktu kecil itu, cita-citamu mau jadi apa? Saya Ya, jadi apa? Jadi polwan. Jadi Teos lah. jadi presiden. Hah? Wih. Waktu kecil kamu pernah jatuh nggak dari pohon, misalnya dari ayunan? Pernah jatuh? Tidak pernah. Oh, makanya trauma dia. Ya udah tahu. Kita kan udah tahu dulu nih kasusnya apa gitu dulu. Traumanya apa? Itu tuh. Jadi Bang Teos, itu Nora itu jenis babi air dia. Jadi boleh dimakan. Tahu babi air? Kalau yang disebut babi hewan kan hewan seperti hewan. Iya, ini babi air. Jadi dia tuh jenis babi air, boleh Itu dimakan, Bang. babi, kambing, Jadi dia tuh sapi. jenis Itu dimakan karena ciptaan. Teos, Iya. Teos itu babi kakinya berapa? Ya? Wih, babi itu kakinya berapa? Babi kaki empat. Wah, enggak, kalau pincang gimana? Habis diamputasi, tinggal 3. Kalau sapi itu kakinya berapa? Kalau Kambing apa? sapinya kakinya berapa? Kambing kakinya itu 2. Iya. Coba aja lu cari kambing, tanyain dia. Tanyain emangnya Kambing kambing kakinya bisa. 2. Hewan. Atau malah Saya kan tidak tahu bahasa kambing. Waduh. Belajar dulu kalau gitu sama Bang Handi. Bang Handi tahukah bahasa sapi, bahasa ayam? Tahu dia. Hei, weh Teos, jangan kau bawa kepala kau yang habis tadi malam kena bentur di sini. Aneh-aneh aja kau. Sekarang aku tanya dulu sama kau, siapa Tuhanmu? Teos. Kan Siapa itu Tuhanmu? Teos. Oh, Cleo, halo Cleo, Kristen apa Islam? Kalau Kristen open kamera, kalau Islam turun. Cleo, bagi saudara Muslim di apa ya? Dibatalkan permintaannya, dibatalkan bagi saudara Muslim, tolonglah. Tapi harus lemot. Siapa yang turun nih? Kau.
Brutal kali mereka ya. Jadi semua binatang boleh dimakan gitu ya. Kuda Nil, babi air, semua dimakan. Apalah ini. Padahal udah dibilang sama Yesus, yang mengikuti kehendak Bapa yang masuk surga. Yang manggil dia Tuhan masuk neraka. Ya, yang bermujizat dengan nama Yesus masuk neraka juga. Siapa yang lakukan itu? Ya kemarin sudah dibilang, ya itulah KKR yang dilakukan oleh pendeta-pendeta. Ini cari Iya, jadi semua dimakan kecuali meja, itu pun karena keras ya. Tapi sekarang ada cara untuk membuat meja itu lembek, teman-teman. Ya, jadi meja itu kalau direndam pakai cairan apa, bisa lembek deh. Mungkin bisa dimakan juga. Selamat malam Bang Bintaro. Ya, Halo, aku ngerjain sertifikat mualaf orang dulu, nanti komplain dulu mereka. Mintaro. Oh ya, aku izin turun dulu ya teman-teman ya. Soalnya mau ngerjain sertifikat mualaf beberapa orang. Dari kemarin belum aku kerjain. Nanti dimarahin sama ketum kita nih ya, Ustadz Dio. Ya, terakhir jangan lupa dibeli madunya teman-teman. Link pembelian di deskripsi. Yuk. Ya. Sehat-sehat ya, Jul. Laris manis. Alhamdulillah. Kacamatanya saya pinjam. Teman-teman, aku izin menyampaikan sesuatu. Suaraku jelas nggak, Kanora? Jelas. Ya, insya Allah di bulan September nanti, ini kan Mei ya, berarti 6, 7, 8, masih ada 4 bulan lagi persiapan untuk kita adakan milad API yang ketiga. Nah, di milad API yang ketiga ini insya Allah akan diadakan di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, teman-teman yang mau bergabung atau mungkin mau berpartisipasi atau mungkin mau ikut andil dalam mensukseskan acara itu, teman-teman boleh langsung salurkan bantuan atau infaknya, kemampuannya di rekening API Pusat langsung, yaitu di BNI 75 kali 51770. Aku suara kecil ya? Enggak, udah. Di tapping di bawah ya nomor rekeningnya 75 kali. Ya, teman-teman boleh boleh dibantu. 75 kali 51770. 7-nya 5 kali 51770 BNI atas nama Yayasan Apologet Islam. Yayasan Apologet Islam Indonesia. Indonesia. Ya, ada Bang Ervin, ada. Nanti kita koordinasi. Kami pun dari Jakarta pun akan berangkat ke sana juga. Ya, jadi teman-teman yang mau berpartisipasi, niatkan kesuksesan acara ini, karena di situ nanti akan ada banyak hal yang akan kita kerjakan, laksanakan bersama. Di sisi lain kita bersilaturahim, saling mengenal antara para jajaran APII dan kawan-kawan anggota APII di Sulawesi Selatan dan semua teman-teman yang mau bergabung. Ya, jadi teman-teman yang ingin berpartisipasi, kalian bisa catat ya nomor rekeningnya di 75 kali 51770. Itu terima kasih, kita keluarga itu ada di bawah. 75 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia APII di Bank BNI. Ya teman-teman, enggak harus sekarang, mungkin nanti pas lagi gajian ya kan, kalian mau menyumbang atau ingin berpartisipasi boleh. Nah, nanti insya Allah Ta'ala itu diarahkan secara terbuka buat kawan-kawan semuanya, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini himbauan untuk ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Bukan masuk di rekeningku ya, itu rekening yayasan itu ada verifikasi, tiga jalur verifikasi.
ya. Teman-teman Kristen yang typing minta uang segala macam, ya silahkan, itu bebas, itu hak kalian untuk menuduh kami, nggak apa-apa, ya. Tapi kami alhamdulillah di API itu profesional dan kami terdaftar resmi di pemerintahan. Artinya kami bukan yayasan abal-abal, dan kami insya Allah akan berusaha semaksimal kami yang bisa kami lakukan untuk transparansi terhadap semua pertanggungjawaban yang masuk ke dalam rekening yayasan, dan itu insya Allah amanah dan kami akan bertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat insya Allah. Ini untuk maslahat umum ya, bukan untuk pembelian rumah apologet. Bukan untuk pembelian rumah apologet. Jadi kalau bagi pemakan babi yang agak sedikit sok suci, ya kan, nggak usah masuk ke sini. Gitu. Ini untuk digunakan untuk maslahat umum, untuk konsumsinya, untuk transportasi bagi saudara-saudara kita nanti yang mungkin udah nyampe, akan dijemput. Gitu. Mantap. Benar kan? Untuk konsumsi, untuk saudara-saudara kita nanti yang mau akan dijemput. Emang lu pikir nggak pakai bensin? Itu perjalanan itu dari kotanya itu ke tempat acaranya itu 1 jam loh. Ya, dan alhamdulillah Bang Zuma sudah berbesar hati menyediakan tempatnya. Coba kalau kita sewa, udah berapa puluh juta itu gedung. Bang, ketua minta DM nomor rekening. Oke, insya Allah. Ya Bang Fauzi, aku DM. Bunda Nora hadir nggak? Kalau Makassar jauh kali, weh. Kalau Jakarta masih enak, Makassar jauh kali. Tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan ada rezeki kita di situ untuk berkumpul lagi ya. Milad pertama, milad kedua, mudah-mudahan ada rezeki yang ke sana. Ya, Masya Allah. 2 jam aja. 2 jam. Hadir dong Bunda Nora. Ya, insya Allah Pak Junedi. Ku jemput Bunda. Semangat Bunda Nora. Amin. Jawa Barat kapan? Lah, kemarin kan di Ciater. Milad pertama di Ciater. Milad kedua di Jakarta. Milad ketiga di Makassar. Insya Allah, milad keempat kalau bisa Bang Zuma adakan di Danau Toba. Bang Fauzi, untuk Bang Fauzi Cyber sudah saya DM ya, bisa dicek DM-nya. Aku dari Kuala Lumpur, insya Allah hadir. Mantap Bang Johan. Mantap. Sulbar kapan Bun? Makassar mewakili Sulawesi, Mamuju, Kendari itu mewakili. Semoga barakallah Bang Ketum, nanti kalau sudah saya transfer tar ku info balik DM. Ya Bang Fauzi, Masya Allah. Bang Fauzi, semoga berkah hartanya. Halo Nurdin. Halo, assalamualaikum. Ada saran dari teman-teman ini penggemar api, ditujukan ke Pak Dio, bahwa ketika ada dari kalangan Kristen yang mualaf, katanya disiapkan saja semua di seluruh Indonesia itu, dokternya, kemudian ustaznya, supaya ini mualaf bisa dibimbing oleh ustadz supaya bagus, mantap katanya. Cuma itu saja penyampaian kami Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Nurdin. Terima kasih. Ya. Jadi untuk teman-teman mu'alaf, teman-teman sekalian, jadi tolong didengarkan dengan baik ya, buat kawan-kawan semua. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat. Teman-teman yang mu'alaf itu alhamdulillah dari APII kita langsung siapin
Kalau dia belum sunat ya, belum sunat, kita langsung siapin sunatnya. Kemudian untuk belajarnya itu kita bikin grup khusus untuk para mu'alaf untuk belajar Islam. Alhamdulillah. Nah, jadi semua itu sudah terkoordinir dengan baik, alhamdulillah. Nah, itu dari mana itu, Bang? Uangnya dari mana itu, Bang? Uang sunat itu dari mana tuh? Yang ngajarin kan, yang ngajar kan pasti kan harus kita kasih juga kan? Gak mungkin kita suruh ngajar-ngajar aja gratis kan? Dikasih pasti, yang ngajar sebulan sekian umpamanya pasti ada. Nah, pertanyaannya dari mana itu uangnya? Uangnya itu yang kalian transfer itulah yang kami kelola, kemudian kita salurkan, kita manfaatkan sebaik mungkin. Jadi kalian yang menginfakkan harta kalian itu, dari situlah penggunaannya, begitu ya teman-teman. Seperti itu. Mu'alaf yang perlu kita bantu, begitu. Ya silakan, boleh DM saya, Ya, kalau kawan-kawan ingin berpartisipasi, ingin meraih pahala bersama dengan kita, boleh bergabung sama kami. Tapi yang suuzon ya, oh nanti uangnya dipakai dimakan, oh nanti mereka begini dan begono, ya udah, kita nggak paksakan ya teman-teman ya. Kalau kalian yang ngotot-ngotot API begini dan begono, silahkan datang ketemu saya di Jakarta Selatan, kita bisa face to face buktikan. Kalau kalian nuduhnya begini begitu, buktikan tuduhannya, bawa datanya, gitu ya. Tapi siap-siap juga kalau tuduhan kalian nggak benar, ya, nggak diapa-apain, paling dijilat aja sedikit telinganya. Karena kita di API ini, ya di Jaksel, kita alhamdulillah di API berjalan sesuai dengan koridor syariat yang insya Allah kami sama-sama komitmen di atasnya. Yang pertama, yang kedua, sesuai dengan jalur hukum yang berlaku di negeri kita ya. Jadi pengumuman yang seperti ini buat teman-teman semuanya yang mau bergabung, yang mau ikut berpartisipasi, silahkan ya, kami terbuka, kami persilahkan buat teman-teman yang mau bergabung. Tapi yang tidak mau bergabung tidak apa-apa, kami nggak paksa. Tapi saran dari kita, setidaknya teman-teman, kalau kita tidak mampu untuk berpartisipasi atau berandil walaupun sekecil semut hitam, minimal jangan menggembosi. Oke? Ini buat kita semua, kalau kita tidak mampu untuk berpartisipasi walaupun hanya sekecil semut hitam, minimal jangan menggembosi gitu. Ya. Jadi teman-teman yang mau bergabung, alhamdulillah kami terbuka, alhamdulillah. Kita bisa bertanggungjawabkan dunia akhirat insyaallah bismillah. Jangan khawatir, jangan takut. Kami di pengurusan API ini insyaallah komitmen di atas kejujuran, transparansi dan amanah, dan semua itu akan kami pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman. Lanjutkan orang. Aku pimpin sholat dulu bentar. Ini saya bingung deh yang tapping di bawah. Kok orang yang belum sunat rata-rata lapor ke Kak Nora? Mereka begini tuh. Nah, untuk menang banyak yang mualaf, iyalah orang yang mualaf itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah langsung untuk hijrah agar tidak menyembah manusia yang dijadikan Tuhan, mati dalam keadaan terkutuk. Makanya orang mualaf itu orang keren. Orang mualaf itu orang pintar. Orang mualaf itu orang yang cerdas. Orang mualaf itu orang yang tidak mau, ya, orang yang tidak mau hidupnya itu sama seperti binatang. Itu mualaf. Makanya kenapa orang mualaf itu diprioritaskan, diberikan hadiah? Karena coba bayangkan, dulu hidupnya layaknya seperti hewan, binatang yang tidak ada aturan, tiba-tiba dia mau diatur gitu. Itu orang mualaf. Kalau aku tambahkan sedikit ya buat kawan-kawan yang typing untung banyak mualaf. Iya, mualaf itu alhamdulillah untung banyak, selain dosa-dosanya dihapus dan dia juga mendapatkan santunan dan bantuan dari kaum muslimin. Kenapa? Karena itulah ajaran kasih yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dahulu Abu Sufyan bin Harb, beliau dikasih 100 sampai 200 ekor unta. Juga tokoh-tokoh Quraisy lain yang masuk Islam, ada Uyainah bin Hisn dan juga ada Al-Aqra' bin Habis, juga diantara yang diriwayatkan oleh
Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang yang mu'allaf yang masuk dalam Islam itu dikasih kambing oleh Nabi, jumlahnya itu memenuhi wilayah di antara dua gunung. Ya. Jadi kalau kalian iri, cemburu, sakit hati, ya mati aja kalian, ke laut aja. Dan teman-teman muslim tetap semangat. Lanjut Kak Nora. Ya, makanya saya katakan orang-orang mualaf itu adalah orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang dulu kena tipu-tipu, ya, yang ditipu katanya ada manusia dijadikan Tuhan, dia seorang juru selamat, ternyata dia selamat nggak? Mati juga. Pernah jadi almarhum, pernah dikafani. Apa sih kerennya? Apa kerennya manusia yang pernah dikafani katanya jadi juru selamat? Apa sih kerennya manusia yang dituhankan pernah digebukin, ditampar, diludahin? Apa kerennya? Nah ini saya katakan, orang mualaf itu orang yang keren, yang dimana dulu dia mempercayai Tuhannya, katanya sayang, tapi harus dimatikan dulu. Gak keren dong kalau ada Tuhan yang kayak gitu. Gak keren dong kalau ada Tuhan yang harus dipampang dalam keadaan tidak berbusana, itu gak keren. Gak keren. Ya, yang keren itu adalah agama yang mengajarkan tata cara hidup kepada manusia. Kenapa harus diajarkan? Kenapa mencebok diajarkan? Kenapa masuk kamar mandi harus menggunakan mendahulukan kaki kanan, keluarnya pakai kaki kiri? Kenapa? Lah coba kamu tanya sama babi. Babi, kalau kau birahi, kamu tahu nggak itu saudaramu? Kau tahu nggak itu ibumu? Main nyocor aja kau. Nah ini saya bilang, bedanya orang yang berakal tidak berakal sama seperti kita membedakan antara manusia dengan hewan. Makanya kalau ada orang yang mualaf itu orang yang keren, berakal gitu loh. Terus kalau ada penuduhan, alah kalian mencium batu. Nah ini, orang yang menuduh kita, katanya mencium batu, itu sebenarnya dia lakukan sendiri gitu. Ya iya, sejak kapan kita mencium batu? Saya sholat, di depan saya ada dinding, emang saya cium dinding itu? Ya kan? Nah ini saya katakan. Ya, terus mereka kalau makan kenapa menggunakan tangan kanan? Cebok menggunakan tangan kiri. Emang ada di dalam Bible diajarkan? Kalau cebok kalian pakai tangan kiri ya, makan pakai tangan kanan. Emang ada di dalam Bible diajarkan? Tunjukkan satu data sama saya. Nggak ada. Terus tahu dari mana? Kalau di riwayat suatu hadis ada. Tidak diperbolehkan makan menggunakan tangan kiri. Ada tuh hadis. Makanya saya bilang, orang yang mualaf itu orang yang keren loh. Keren. Keren banget itu. Apalagi dia kalau sampai istiqomah. Kan? Sampai akhirnya hayatnya dia tetap memeluk agama Islam. Masya Allah itu. Ini ada yang bangga murtad dari Islam ke Kristen, ketemu sama cahaya terang. Kok beli aja lampu yang paling tinggi wattnya, terang juga kok, atau lampu tembak, lampu sorot, terang kok cahaya tuh. Jadi jangan usah taping mualaf banyak duit, mualaf begini. Oh, kau pikir orang yang mualaf itu hanya mencari harta? Di dalam Islam itu dikatakan, kejarlah akhirat, maka dunia akan menghampirimu. Kalau Kristen, surganya mereka adalah di dunia. Masa Kristen penyembah berhala, kafir mau masuk surga? Sejak kapan gitu? Waalaikumsalam. Ayo, yang ngomong tadi mualaf begini, mualaf begitu. Coba. Nggak berani naik kalian. Ayo, bantah saya dong. Bantah saya dong. Nora, kamu cium batu. Saya lebih bagus cium batu. Saya lebih bagus cium batu daripada saya menggemborkan Tuhan saya hebat, ternyata pernah digebukin. Ogah, saya nggak mau. Iyalah. Anak saya tanya, nak, Tuhan bisa mati? Ya enggak lah, Mak. Ini kalau ditanya sama yang sebelah, Tuhan bisa mati? Iya, Tuhan kami mati, itu hebatnya. Kok hebat Tuhan bisa mati?
Bunda cium aku baru keren. Iya Kak Murni. Mbak Nora padahal ada kok. Ada hebat. Apa nih? Mantap. Hibur diri. Siapa yang hibur diri? Iya, naiklah yang Kristen. Kenapa nggak berani naik? Ini sampai Bang Zuma selesai. Ini kayaknya Bang Zuma pun udah selesai apa? Oh, tadi dia udah ngomong. Saya mau telentangkan badan saya dulu. Cium batu itu kan Allah Subhanahu yang nyuruh Bunda. Cium batu. Cium batu itu Allah yang nyuruh. Siapa yang menyuruh? Allah tidak menyuruh. Apa dikatakan Sayyidina Umar? Seandainya kalau aku tidak melihat Nabi Muhammad Rasulullah menyentuhmu, sesungguhnya engkau membawa mudarat, katanya. Itu kata Sayyidina Umar loh. Artinya apa? Tidak diwajibkan, tetapi disunahkan. Bedakan sunnah, bedakan wajib. Tapi sayangnya Kristen nggak tahu bedanya sunnah dengan bedanya wajib. Jangankan sunnah dengan wajib ya. Membedakan haram dengan yang halal aja nggak tahu. Yang suci dengan najis saja nggak tahu. Bagaimana mereka tahu hukum wajib dengan hukum sunnah? Wajib sunat aja mereka nggak bersunat. Diharamkan memakan babi aja mereka tetap makan. Jadi bagaimana mereka tahu tentang hukum? Ini yang makanya saya bilang, bedanya manusia dengan binatang itu. Binatang tidak tahu haram dengan halal. Binatang tidak tahu yang wajib dengan tidak. Tapi kalau manusia berakal tahu, diharamkan bagi kamu makan babi, dimakan babi. Diwajibkan bagi kamu untuk bersunat, tidak bersunat. Jadi mereka sok ngomong cium batu wajib. Wajib dengan sunnah nggak tahu. Wajib itu hukumnya harus. Sunnah itu hukumnya bukan wajib. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak masalah, tidak berdosa. Jadi cium hajar aswad wajib, tidak sunnah. Ya kalau kamu nggak bisa mencium ya nggak masalah. Nggak rugi kok. Nah bedanya kalau kau makan babi, dosa nggak? Nah itu pertanyaannya. Dosa nggak makan babi? Enggak Nora. Tapi ada tertulis di dalam Imamat 11. Diharamkan bagi kamu untuk makan babi. Kenapa kamu makan? Oh itu untuk Bani Israel. Lah terus? Ngapain ada kitabnya orang Yahudi sama kalian? Kalau nggak kalian terapkan hukumnya. Makanya betul itu temanya Bang Zuma. Yang membatalkan hukum Tuhan, itu Tuhan sendiri atau manusia. Makanya saya bilang, jangan kalian sok-sok katanya mencium batu itu wajib. Hukum wajib dengan sunnah nggak tahu. Mubah nggak tahu. Haram nggak tahu. Yang haram aja kalian kerjakan, yang wajib aja kalian langgar. Gitu. Ya hari ya, kalau nggak tahu silakan naik hari. Babi enak tante, iya kotorannya pun juga enak kalau kamu makan. Babi aja sampai di apa? Kalau enak, kenapa diharamkan? Kamu baca Imamat 11. Kalau enak ngapain diharamkan? Halo Leonardo. Halo. Ya agama apa? Bisa open cam? Kristen. Kita open cam bang. Ya. Ya, silakan. Mau tanya apa ini? Mau tanya, siapa yang membatalkan itu temanya? Nabi, Rasul palsu. Siapa yang membatalkan hukum Tuhan? Gak tahu siapa yang palsu. Yang Kalau menurut Nora siapa yang palsu? Yang palsu itu adalah orang yang mengaku-ngaku dia adalah Mesias. Orang yang mengaku-ngaku dia adalah Baca- Mesias. Bentar, kita pakai data ya. Dalam di dalam Matius 24, coba Bang buka. Yo nggak bawa kitab suci, HP satu aja. Oke. Matius 24, kita buka ya. Coba Mbak Nora tampilkan biar ku baca.
Gak usah, saya bacakan aja. Saya malas open apa balik kamera. Oh. Dalam Matius 24, mulai dari nomor 3, permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid padanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu, dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Orang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus itu mengaku sebagai Mesias atau bukan? Coba baca ayatnya, dia mengaku sebagai Mesias atau tidak? Kan gitu. Apakah engkau itu Tuhan? Iya. Bukankah Paulus mengatakan begitu? Nah, Yesus bukannya Mesias. Orang yang mengaku Mesias, ya. Jadi Coba. gini, ini kita coba pahami bahasa Indonesia. Bacakan lagi sebentar. Orang yang mengaku Mesias, ketika dia datang kepada Paulus, dia tidak mengaku sebagai Mesias. Kan begitu? Dan Paulus sendiri, engkaukah itu Tuhan? Kan begitu. Aduh, ribut sekali Mbak Nora. Di sini hujan ya. Sorry. Jadi yang datang kepada Yesus mengaku, yang datang kepada Paulus mengaku sebagai apa? Dia kan nggak mengaku Mesias, makanya saya minta coba dibacakan. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 9. Oke. Kisah Para Rasul 9 ya. Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yang datang kepada Paulus, ini Yesus yang Iya, yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya itu, betul kan? Tetapi dia kan nggak mengatakan akulah Mesias yang engkau aniaya itu. Terus kata Yesus begini kepada murid-muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Yang datang kepada Paulus itu Mesias siapa? Mesias Yesus. Yesus mana? Ya Yesus sendiri. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia akan datang kepada Mbak Paulus? Nora, saya sedikit tahu ayat itu. Coba tampilkan biar saya baca ayatnya ya. Karena ada sambungan. Kita nggak bisa apa ya. Saya nggak bawa Alkitab kalau mau pakai data. Kita pahami dulu bahasa. Tujuannya untuk apa? Kan gitu. Kita kan belajar bahasa Indonesia. Karena itu kan adalah terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya Bang, sebentar. Bahasa Indonesianya, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ya terus? Nah, sekarang yang datang Apa yang kepada salah? Paulus memakai nama Yesus apa bukan? Di situ akan ada banyak orang yang memakai namaku. Orang. Kita pahami orang Jadi ini. Paulus bukan orang. Akan dengar baik-baik. Di situ kan akan ada banyak orang yang datang memakai namaku. Oke, kita baca lagi. Bukanlah banyak orang yang datang mengaku aku adalah Tuhan, aku adalah Mesias atau Yesus. Pahami dulu bahasa Indonesianya. Seperti itu kayaknya Mbak Nora. Makanya saya minta ditampilkan biar kita belajar bahasa Indonesia yang benar. Bang, Karena makanya di kalau diskusi, dalam bahasa Bang, Indonesia sabar dulu, Bang. tanda baca itu enggak, Sabar dulu, tanda Bang. baca itu Gantian, bukan Bang. dengar. Makanya Mbak Nora dengar dulu, jangan langsung menafsir. Kamu nggak ada kitab, nggak ada perangkat. Kamu suruh saya yang menunjukkan data terus, sementara kamu nggak mau baca dari datamu, Bang. Ya kamu ya, saya kan udah Bang, nggak bawa kitab suci, nggak bawa Alkitab atau Bible. Saya hanya pakai satu handphone. Makanya saya minta Mbak Nora bacakan.
Ya, saya bacakan, makanya dengarkan, Bang. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Katakanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Pertanyaan saya, Paulus menjumpai ada yang mengaku Mesias itu di mana? Nggak tahu. Pada waktu Paulus pergi ke Damsyik, bukankah dia di padang gurun? Oh iya, padang gurun. Ah. Nah, Iya, apa betul. kata Yesus? Apa kata Yesus? Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Emang padang gurun cuma Damsyik? Kalau di Arab sana padang gurun nggak? Yang mengaku bertemu Mesias siapa? Karena begini, di situ kan ada perkataan Yang jika mengaku ada banyak bertemu orang. Mesias Dengar siapa? dulu Mbak. Di situ kan ada. Saya bertanya, yang mengaku bertemu Mesias itu siapa, Pak Leo? Iya Pak Paulus. Tapi kan di situ ayatnya menyatakan. Nah, makanya dengar dulu. Paulus. Apa kata Yesus? Kata Yesus, dia akan Kan di mengadakan situ, tanda-tanda Mbak mukjizat. Nora, dengar dulu. Tapi kan di situ dinyatakan seperti ini. Apabila di kemudian hari ada banyak orang yang menyatakan aku di sana, aku di sini, adikku di padang gurun, maka jangan percaya itu. Terus asumsi atau logika siapa Anda yang di padang berpikir, gurun? menafsirkan Siapa? ayat itu seperti itu Siapa logika yang di falasi padang namanya. gurun? Dengar, begini Pak Leo. Pak Leo, di Bible Anda tunjukkan selain daripada Paulus yang bertemu dengan mengaku nama Mesias, yang mengadakan tanda-tanda dahsyat, mukjizat-mukjizat. Tunjukkan yang satu saja selain dari Paulus yang bertemu dengan yang mengaku Mesias di padang gurun yang mengadakan tanda-tanda mukjizat. Silakan. Satu saja nama. Selain Ini saya daripada nggak ngaku loh. Saya nggak pernah lah. Nggak pernah ketemu gua. Nggak pernah. Saya nggak tahu. Ya udah, kalau Mbak Nora tahu, kasih tahu. Karena baru kita belajar bersama tentang bahasanya. Tujuan bahasa itu untuk siapa? Bukannya Mbak Nora mau menafsirkan ayat orang pakai asumsi Anda sendiri. Siapalah? Anda ngerocos saja terus. Anda di situ tidak punya data. Saya tunjukkan satu orang yang bertemu mengaku sebagai Mesias, itu adalah si Saulus bin Kibul yang bertemu dengan Yesus waktu perjalanan ke Damsyik. Bukankah dia juga mengadakan tanda-tanda mukjizat? Ya sudah. Siapa lagi emangnya? Berarti dia adalah nabi palsu. Salah. Terus dari ayat itu Anda membuat suatu kesimpulan atau menafsirkan, sementara Anda tidak punya hak untuk menafsirkan ayat orang bahwa itu adalah. Makanya saya bilang baca itu bukan cuma satu dua ayat, harus cari tahu tujuannya. Makanya saya Tujuannya tujuannya sudah apa dikatakannya? Tujuannya apa katanya? Pada waktu itu jika orang berkata kepada ada makna dan tujuan. turun kau. Tujuannya apa? Sebab Mesias dan Nabi palsu itu akan muncul. Maka dikatakan Yesus, berhati-hatilah. Saya sudah mencamkannya. Camkanlah itu. Saya sudah akan mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Yesus sudah wanti-wanti. Akan ada Nabi, Mesias palsu yang menyesatkan kamu. Yang mengaku, aku adalah Mesias. Kalau dia ada di padang gurun sana, lihatlah, katanya jangan kamu datang ke sana. Yang mengaku bertemu Mesias si Paulus. Maka saya minta satu data saja. Selain daripada Paulus, siapa yang sudah bertemu yang mengaku Mesias? Siapa yang sudah mengadakan tanda-tanda mukjizat? Cuma si Saulus bin Kibul. Makanya sudah Yesus katakan, hati-hati kamu. Akan ada orang yang menyesatkan kamu, memurtadkan kamu. Tujuannya apa ya? Tujuannya menyesatkan kamu.
sehingga kamu percaya dengan dusta. Nih, Rifa, di mana datanya kau mengatakan Paulus itu mengatakan Yesus itu Mesias? Di mana datanya, weh anjing? Di mana Yesus Mesias. datanya? Kau sesat, kau Islam. Muhammad itu Nabi Paulus. Nih, saya bacakan sama kamu ya. Teman-teman itu tadi Kristen ya. Kanora itu tadi itu Kristen. Ya, saya kasih tahu sama kamu. Apa di Galatia 1? Apa kata Paulus? Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku. Ini Paulus ya, Galatia 1 nomor 11. Saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Yesus menerima firman. Di situ Yesus sebagai apa? Anak manusia. Dan dia menyampaikan kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya menerima dan percaya Yesus adalah utusan. Yesus anak manusia. Sementara pernyataan dari Paulus bahwa dia menerima Injil bukan dari manusia. Ya betul. Kenapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul 9, apa dikatakan? Dia bertemu dengan yang mengaku namanya Mesias. Mesias yang datang kepada dia yang berupa cahaya, turun dari langit. Sejak kapan Yesus mengaku dia akan turun dari langit berupa cahaya? Kedatangan anak manusia sama juga seperti ketika dia pergi ke atas langit. Yaitu apa? Sebagai anak manusia. Bukan sebagai cahaya. Makanya dia bilang pernyataan Yesus Kristus. Ini pernyataan Yesus Kristus yang mana? Makanya Matius 24 sudah dikatakan, berhati-hatilah kamu, akan ada Mesias Nabi palsu yang datang dengan memakai namaku. Yang memakai nama Yesus siapa? Ayo, buktikan. Yang memakai nama Yesus siapa? Yang datang kepada Paulus ini siapa? Yesus anaknya Bunda Maria atau Yesus Kristus palsu? Yesus sudah kasih tahu kok, berhati-hati kamu. Yesus itu seorang Mesias. Kalau kamu tidak terima, Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu Mesias. Kristos itu bahasa Yunani. Mesias itu bahasa Ibrani. Al-Masih itu bahasa baru, bahasa Arab. Nora, mana Yesus itu adalah Mesias? Kau pikir Yesus itu orang Yunani makanya pakai Kristos? Jangan ajarkan kami di sini. Makanya saya katakan orang mualaf itu adalah orang-orang yang cerdas, yang tidak gampang kau tipu-tipu. Yang menipu itu Saulus bin Kibul. Percaya kalian? Sudah dikatakan waspadalah, waspadalah. Akan ada nabi palsu, Mesias palsu. Kalian terima saja. Karena Yesus datang berupa cahaya. Kenapa kalian ini percaya tuh bahwa Tuhan itu berupa cahaya? Lampu tembak itu juga cahayanya kuat. Sinar matahari itu juga cahayanya ada. Kenapa nggak kalian tuhankan aja itu? Kok usah kalian gunakan bahasa binatang di sini? Yesus saja sudah mengatakan jangan memberikan mutiara kepada babi kok. Barang kudus kepada anjing. Itu artinya apa? Sesuatu yang berhikmat itu jangan diberikan kepada binatang. Karena binatang itu tidak bisa diajarkan. Binatang itu tidak bisa diatur. Binatang itu tidak ada hukum. Hanya manusia yang berakal yang ada hukumnya. Ada aturan. Kau datang tiba-tiba menunjukkan ajaran kasih. Udah masuk Bang Zuma. Maaf ya Bang. Maaf Bang, agak sedikit keras. Karena mereka memang gimana ya. Lukas 18 nomor 10, iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Hati-hati kalau dapat cahaya di hutan atau di mana gitu. Kalau kalian lagi ke padang gurun terus ada cahaya, hati-hati kidi. Siapa tahu nelayan lagi cari kepiting pakai lampu strongking. Tiba-tiba kita bilang, siapakah engkau paman? Siapakah engkau paman? Akulah Bang Suma yang kau niaya. Iya, mudah-mudahan suara saya tidak kedengaran.
Ya, kulang menjual kuania ya. Ngaku nama-nama Jibril. Tapi bahasanya bahasa Kristen. Iya. Bagaimana? Ada otennya yang naik? Ada. Tadi itu Bang, si Leo. Iya. Dia bilang katanya banyak kok yang mengaku nama Mesias. Saya bilang satu saja yang pernah datang mengaku nama Mesias selain dari Paulus. Oh, si Dalam Longor Bibel. itu ya? Hah? Yang si Longor itu? Leonardo itu? Iya. Oh, paling longor otaknya itu kayak ban karet mobil truk. Gak nyambung. Kasih data kasih data percuma. Kalau kasih data dia percuma, nggak mempan, karena dia bernarasi sesuai dengan isi kepalanya sendiri, nggak mau dengar orang. Woi Zuma, main kita yuk. Berentam kita. Ayo, silakan buka kamera, silakan Bang. Kepala bapak kau ku pecahkan. Mantap ya. Zuma aku pecahkan emak. Ada apa? Kok bisa sampai ke fisik? Nggak usah lah, santai aja. Kenapa rupanya? Kau ku ewe Zuma. Pengikut Paulus pasti itu. Paulus pasti punya pasukan. Padahal kita mau berdiskusi baik-baik, kok jadi ngamuk kayak gitu ya? Halo, semangat sore. Halo Bija. Nggak bisa Mbak. Mencintaimu. Halo, mencintaimu. Mencintaimu. Iya. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.